Hey ho Pop Gengs, kembali lagi di pertandingan hewan. Di dua pertandingan sebelumnya, kita telah mengadu Megalodon melawan dua hewan. Menang dari Mosasaurus, beliau akhirnya kalah juga dari hewan mitologi dari Skandinavia, Kraken. Namun gak fair jika beliau sang penguasa lautan harus melawan hewan tahayul yang tidak ada di dunia nyata. Maka kita akan mengadunya kembali dengan hewan nyata, meski berbeda masa, Titanoboa. Siapakah yang menang antara dua makhluk purba ini? Saksikan pertandingannya dengan camilan dan kopi hangat. Ini dia Megalodon versus Titanoboa. Pertama kita akan melihat kecepatan keduanya. Sekali lagi, badan besar Megalodon sepertinya menjadi masalah, membuatnya hanya bisa melaju dengan kecepatan hingga 18 km per jam. Tidak begitu cepat sebenarnya, karena jika dikonversi, kecepatan Megalodon hanya sekitar 5 meter per detik. Manusia saja bisa berlari maksimal hingga 45 km per jam. Sedangkan Titanoboa, di dalam air saja bisa mengalahkan Megalodon, yakni melaju hingga 20 km per jam. Dan di darat, kecepatan ular raksasa ini bisa mencapai 80 km per jam. Sama dengan kecepatan maksimum yang ditetapkan saat melaju di jalan tol. Well, pemenang untuk kecepatan adalah Titanoboa. Nah, ini dia faktor yang mempengaruhi kecepatan masing-masing peserta versus kita kali ini, yakni ukuran tubuh maupun fitur-fitur keduanya. Mari kita lihat perbandingannya. Megalodon memang dikenal dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Itulah mengapa ia tidak begitu cepat dibandingkan beberapa penantangnya. Giginya saja sepanjang 16 cm, sedangkan para penantangnya berukuran lebih kecilnya. Dan untuk Titanoboa, lebar badannya hanya semeter. Panjangnya saja yang beda 3 meter dari Megalodon, makanya lebih gesit. Jika disandingkan dengan objek lain, maka begini perbandingannya. Panjang lapangan voli pantai adalah 16 meter, sepanjang Megalodon. Lalu Titanoboa sepanjang 13 meter. Lalu manusia ada di ujung, hanya seukuran paling tinggi hingga 2 meter. Yap, kalau kita saksikan untuk ukuran, Megalodon adalah pemenangnya. Bisa dilihat untuk urusan ukuran Megalodon lebih besar dari Titanoboa. Nah, setelah melihat ukurannya, mari kita melihat bagaimana keduanya bertahan di bumi. Berapa lama usia mereka hingga menuju kepunahan. Megalodon, seperti sudah aku sebutkan di beberapa pertandingan sebelumnya, bahwa mereka hidup di masa Miocene awal hingga Pliocene akhir atau sekitar 23 hingga 2,3 juta tahun lalu. Jika masa hidup Megalodon dihitung, spesies ini beradaptasi dengan iklim bumi yang terus berubah selama sekitar 20 juta tahun. Sedangkan Titanoboa hanya sempat mengitari lautan selama 2 juta tahun di masa Paleocene, mulai dari 60 hingga 58 juta tahun lalu. Sesingkat itu, karena mereka tidak bisa beradaptasi pada perubahan iklim bumi yang memang masih belum stabil di masa itu. Jadi untuk ronde masa hidup, Megalodon mengalahkan Titanoboa. Nah, sebelum kita mengadu mereka dalam simulasi pertarungan, ada baiknya kita melihat kekuatan masing-masing. Untuk pertarungan dan dalam hal mangsa-memangsa, mereka punya gaya masing-masing. Megalodon mengandalkan rahang kuat dan gigi yang tajam. Sepanjang 16 cm, kekuatan giginya mencapai 11 hingga 18 ton, atau untuk ukuran gaya mencapai 40.000 psi. Di mana kekuatan gigitan ini mengalahkan kekuatan gigitan hewan paling top saat ini, 5.000 psi, yang dimiliki buaya Nil. Sedangkan manusia kekuatan gigitannya hanya di bawah 160 psi. Sementara Titanoboa mengandalkan lilitan kuatnya, yang kekuatannya mencapai kekuatan 1,1 ton. Artinya Megalodon kembali menang di ronde kali ini. Oke, kita sekarang berada di ronde terakhir, ronde yang paling menentukan. Melihat dua hewan ini bertarung tatap muka. Sebagai penantang, Titanoboa bertemu dengan lawannya di kandang lawan. Di lautan, tempat Megalodon menghuni, tentu saja akan menguntungkan baginya. Meski untuk urusan kecepatan, Titanoboa cukup gesit juga di lautan. Tapi badan yang besar dan kekuatan yang maha dahsyat, Megalodon masih bisa menandinginya.
Lalu pilihan terakhir adalah lari. Titanoboa memilih untuk membawa sang lawan ke daratan. Eits, tapi tunggu dulu. Megalodon juga terbiasa di perairan dangkal. Dan melihat kekuatan serta ukuran Megalodon, belum sampai ke daratan, Megalodon sudah kembali menguasai pertarungan. Senjata terakhir Titanoboa adalah lilitannya. Apalah daya, kekuatan lilitan di tubuh raksasa Megalodon hanyalah cubitan anak kecil di tangan ayahnya. Bahkan upaya lilitan tersebut hanya membuatnya lelah. Setelah hiu raksasa kita merasa punya celah, dihempaskanlah ular purba ini. Disambung dengan gigitan dahsyat yang membuat Titanoboa remuk seketika. Dan ya, sekali lagi Megalodon memenangkan pertandingan. Masih maukah kita hadirkan penantang selanjutnya? Masa sih yang bisa mengalahkan Megalodon hanya makhluk tahayul, Kraken? Hayo, siapa yang punya hewan jagoan yang ingin diadu dengan Megalodon? Komen di bawah ya. Dan kita akan melihat pertandingannya di hewan versus selanjutnya.